Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan iman dan menjaganya di hati kita, menyehatkan fisik kita, memanjangkan usia kita hingga hari ini kita bisa bertemu di kajian setiap hari Senin, dan sekarang sudah masuk tanggal berapa ibu-ibu saat ini? Tanggal pinten? 24 Februari. Kalau hijriahnya tanggal 25 Sya'ban ya. Berarti tinggal berapa hari lagi? Insya Allah kalau bareng begitu, insya Allah Jumat malam Sabtu sudah sholat tarawih ya. Sabtu tanggal 1 Maret gitu, 1 Ramadan. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan sebagaimana doa-doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Insyaallah kita melanjutkan. Kalau pekan keempat jadwalnya fikih pakai kitab Safinatun Najah, sampun pegang semua gitu. Kita sampai pada halaman 3. Baru halaman 3 gitu ya, karena dulu sempat libur pas pekan keempat gitu. Sehingga kemudian tertinggal dibandingkan dengan yang tafsir, dengan hadis, dengan sirah nabawiyah. Nah, yang fikih ini tertinggal. Halaman 3, nah, baris keempat. Faslun utawi ikilah fasal. Apa bahasa Indonesianya? Pasal. Sudah jadi bahasa Indonesia, sudah diserap ya. Faslun itu artinya pasal. Biasanya digunakan untuk apa kalau pasal? Baris keempat. Pasal biasanya pasal, bukan pasar. Pasal biasanya dipakai untuk undang-undang ya, pasal. Ya hampir sama dengan bab, hampir sama dengan tema begitu gitu. Nah, syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Syurutu napa? Syarat-syarat. Ijza'i ini berasal dari kata jaza, artinya cukup, penuh. Jadi ijza'i ini mencukupi atau memenuhi. Jadi syarat mencukupi atau syarat ini bicara tentang istinja. Jadi istinja itu sahnya begitu ya. Jadi syarat sahnya. Ngertos istinja nggih Ibu? Istinja. Napa bahasa Indonesianya istinja? Istinja itu kalau bahasa Indonesia cebok. Nah, bahasa Jawanya apa? Cebok cawi begitu ya. Jadi membersihkan atau mensucikan setelah buang kotoran, baik kotoran kecil maupun besar, air kecil maupun air besar, PAK ataupun PAK. Al-Hajari. Napa Al-Hajari? Al-Hajari itu batu. Jenengan kalau dengar Hajar Aswad, nah berarti napa? Hajar batu, aswad hitam, batu hitam. Nah ini hajar, ini artinya batu. Sama niatun
8. Jadi kalau kita urai syurutu ijza'il hajari ini mubtada. Ijza'i ini mudhaf ilaih dari syurut, demikian juga al-hajari. Nah, samaniyatun itu khobarnya. Jadi utawi syarat sae istinja nganggo watu samaniyatun iku ana 8. Jadi syarat sahnya istinja dengan batu itu ada 8. Jadi dalam fikih istinja itu bisa menggunakan 2 jenis benda. Yang pertama apa ibu-ibu? Yang umum kita pakai menggunakan air. Menggunakan air. Yang kedua menggunakan hajar. Hajar ini umumnya diterjemahkan batu, tapi maksud dari para ulama hajar itu tidak hanya batu, tapi benda padat yang memenuhi persyaratan. Nah, nanti syarat-syaratnya disebutkan di sini. Insya Allah nanti di akhir setelah kita membaca ini nanti juga akan kita klasifikasikan biar lebih jelas. Dan ini luar biasanya Islam, luar biasanya fikih memberikan kesempatan kepada kita kalau tidak ada air atau sulit menggunakan air, ada alternatif lain. Kalau kita jenengan yang di GKB insya Allah selalu ada air gitu ya. Tapi kalau dulu Islam ini kan pertama kali turunnya di Mekah, di Madinah, Jazirah Arab, yang di sana itu air tidak sebanyak di sini. Selain itu juga ya banyak faktor lain yang kadang-kadang kita tidak memungkinkan menggunakan air. Contoh misalnya kalau sebuah negeri itu punya 4 musim, kalau kita punya berapa musim Ibu? 2. Musim apa? Kemarau sama penghujan. Ada negara-negara kayak Eropa atau yang lain yang punya 4 musim. Musim napa mawon? Dingin, salju, semi, salju, dingin itu salju ya. Dingin, panas, kemudian semi sama gugur. Nah, saat musim dingin di sebagian negara itu air itu kesentuh saja itu sudah dinginnya luar biasa, tidak kuat. Nah, sehingga ketika seorang muslim tidak kuat pakai air, boleh pakai hajar. Dan bahkan antara air alma dengan al-hajar batu ini adalah pilihan, sehingga boleh bagi kita meskipun ada air terus mau pakai batu atau hajar atau benda padat yang lain itu boleh, yang penting memenuhi ini. Kadang kita mungkin ini ya ada di satu tempat terus ndak ada airnya. Contohnya di mana? Jenengan pernah ngalami ndak? Kemarau, kalau di GKB tetap ada airnya gitu ya. Di mana? Ada kadang kalau kita ke mall terus ketemu toilet kering, ndak ada airnya. tisu. Nah, itu ada alternatif pakai hajar. Nah, hajarnya apa aja? Nah, nanti kita jelaskan gitu ya. Jadi syaratnya ada 8 gitu ya. Yang pertama ayyakuna bisalasati ahjar. An, apa artinya an? An itu bahwa yakuna itu ada bisalasati di itu napa? Dengan salasati 3 ahjar batu. Jadi kalau bentuk tunggal atau mufrad itu hajar, kalau bentuk jamak atau apa? Jamak juga ya bahasa Indonesia ya, itu ahjar. Jadi syarat yang pertama adalah jumlah batunya 3. Jadi menggunakan 3 batu. Sekali lagi batu tidak harus batu, tapi benda padat. Nah, nanti kita jelaskan apa saja yang boleh digunakan. Nah, 3 ini juga tidak harus 3 biji.
tetapi bisa misalnya kalau misalnya benar-benar batu punya 3 sisi dan tiga-tiganya bisa dipakai, nah itu juga sudah memenuhi bisalah sati aja. Yang kedua, waan yunkiyal mahal, apa? Membersihkan wadan an, bahwa yunkia membersihkan al mahal. Al mahal itu napa? Al mahal, mahal tempat. Jadi membersihkan tempatnya. Tempat apa? Tempat keluarnya kotoran itu. Jadi jumlahnya 3 dan bisa membersihkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau jumlahnya kurang dari 3 tidak boleh. Jumlahnya 3 tapi tidak bisa membersihkan juga tidak boleh. Bersih itu dilihat batu atau benda yang dipakai itu sudah tidak ada bekasnya. Kalau 3 belum bersih ditambah dan sunnahnya itu ganjil. 3 tidak bisa bersih berarti berapa? 5 tidak bisa bersih berarti 7 tidak bisa bersih, ya pegel akhirnya ya kalau banyak gitu ya. Nah, jadi sampai bersih itu tempat keluarnya kotoran. Yang ketiga, wa alla yajifan najas, wa dan an, bahwa la tidak yajifa, yajifa dan kering, kering, an najas najis. najis. Jadi tidak sampai najisnya itu kering. Maksudnya apa? Kalau mau istinja dengan batu itu harus segera. Tidak kemudian habis BAB terus oh no donat tuh donat dhisik. Itu tidak boleh. Jadi harus segera. Ya kalau pakai air pun ya kita harus segera ya, masa kemudian ditinggal keluar dulu. Nah, tidak boleh sampai kering. Kalau cuma bedanya kalau dengan air, meskipun sudah kering kalau pakai air sah bersucinya, tapi kalau sudah kering tidak boleh pakai batu, harus pakai air. Makanya harus segera. Kemudian yang keempat, wala yang takil, wa dan la tidak yang takil berpindah. Jadi najisnya tidak berpindah. Apa maksudnya berpindah begitu ya? Kadang ada, mohon maaf, orang buang air kecil, tapi kemudian laki-laki ya misalnya nggak lancar sampai nyiprat ke paha, nah itu nggak boleh pakai batu. Atau orang BAB kemudian kesana kemari gitu ya, nggak langsung turun ke klosetnya, nggak langsung turun ke tempat buang hajatnya sehingga sampai misalnya ke paha, nah itu juga nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Yang kelima, wala yatra'a alaihi akhar, wa dan la tidak yatra'a. Yatra'a itu terjadi atau tercampur, alaihi atasnya, jadi atas najis itu akhar yang lain. Jadi tidak tercampur najis yang lain. Contohnya apa tercampur najis yang lain? Ya misalnya ada najis yang lain atau karena tadi itu misalnya nggak langsung segera, kemudian nanti malah tercampur dengan najis yang lain. Atau apa contohnya misalnya? Pokoknya nggak tercampur dengan najis yang lain. Nanti kalau dihubungkan dengan syarat yang ketujuh itu, contoh misalnya orang BAK gitu ya. Kemudian ini akhor ini juga bisa jadi kena benda yang lain.
Nanti kalau dihubungkan dengan yang ketujuh itu misalnya ada orang BAB, kemudian ketika turun ke air karena klosetnya misalnya ada airnya, terus nyiprat. Nah, nyiprat, nah itu juga tidak boleh lagi dengan batu, nyiprat sampai kena ini tempat keluarnya. Nah, itu juga tidak boleh pakai batu, harus pakai air untuk membersihkan. Yang keenam, wala yujawiza safhatahu wa hasyafata. Wa dan la tidak, yujawiza melewati, safhatah ini tidak ada padanan bahasa Indonesianya mungkin ya. Jadi safhatah itu bagian tubuh kita yang mengeluarkan kotoran belakang itu, dubur, dan juga organ yang bersentuhan kalau kita berdiri. Jadi mohon maaf, bagian pantat yang bersatu, nah itu namanya safhatah. Jadi tidak boleh melewati itu, kalau ada tidak boleh melebihi itu. Ini kotorannya begitu ya. Kalau sudah melebihi itu, misalnya sampai ke paha, nah itu harus pakai air, tidak boleh pakai batu. Wa hasafatah ini juga padanan dalam bahasa Indonesia. Ini mohon maaf kalau kemaluan laki-laki itu ketika disunat dia terbuka helm kepalanya gitu ya. Nah, tidak boleh melebihi itu kalau dia BAK. Najisnya itu tidak boleh melebihi itu. Dan nyiprat, kalau nyiprat masih di kepalanya itu boleh pakai batu. Tapi kalau sudah sampai batang, sampai apalagi paha, nah itu sudah tidak boleh, harus pakai air. Kemudian yang ketujuh, wala yusibahuma wa dan la tidak yusibahu terkena maun air, tidak terkena air. Ya contohnya itu tadi misalnya BAB terus pelung tiba airnya muncrat gitu ya, airnya muncrat terus kena duburnya atau kena kemudian ya bekas najisnya, jadi akhirnya kecampur dengan air. Nah itu tidak boleh lagi dengan batu, harus dibersihkan dengan air. Kemudian yang ke-8, wa antakunal ahjaru thahirah, wa dan an bahwa takuna ya bisa diartikan ada begitu ya. Al ahjar batu, beberapa batunya itu tadi thahirah suci. Jadi batunya itu harus suci. Jadi 8 ini jenengan kira-kira memahami dengan mudah atau masih kesulitan? Insya Allah ya. Kalau dimudahkan ya, lebih disistematiskan. Jadi syarat istinja dengan batu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama terkait dengan alatnya. Alatnya itu benda padat, kemudian tohiroh ini berarti suci, kemudian kalau yang ayun kial mahal ini berarti dia bisa menyerap, kemudian kering dan jumlahnya 3. Sehingga kalau ada alat yang tidak memenuhi ini dia tidak boleh. Tapi kalau memenuhi boleh. Nah, ini langsung ya pertanyaannya, tadi disebutkan toilet nggak ada airnya, toilet kering. Yang ada tisu. Tisu boleh napa mboten? Boleh. Karena tisu itu termasuk benda padat ya. Termasuk suci. Nah, kemudian termasuk kering, bisa menyerap. Oh ya, satu lagi itu bukan benda terhormat. Nanti kalau yang jumlahnya masuk yang lain.
bukan benda terhormat atau dimuliakan. Tisu boleh. Yang kedua, contoh misalnya roti tawar, boleh napa mboten? Boleh. Boleh. Kata Bu Erlida boleh. Boleh napa mboten? Di antara 5 ini yang tidak memenuhi syarat apa kalau roti tawar? Oh ya, termasuk Termasuk benda terhormat. Jadi makanan itu dimasukkan benda terhormat. Ya. Contoh lain botol, boleh napa mboten? Tapi Tidak menyerap berarti tidak boleh. Terus tulang, boleh napa mboten? Tidak boleh. Tulang itu meskipun bisa menyerap, dia makanannya jin. Apalagi misalnya contohnya, nanti bisa dikembangkan ya. Misalnya kertas, boleh atau enggak kertas? Boleh. Tapi kalau kertas ada tulisannya, buku apalagi ada tulisannya ayat atau hadis, tidak boleh karena termasuk benda terhormat. Jadi alatnya itu syaratnya 5. Apa tadi? Benda padat, kering, bisa menyerap, kemudian ya suci dan tidak terhormat. Kemudian untuk caranya, nah caranya ada 2 syaratnya, yaitu yang ini tadi, pakai 3 benda atau 3 batu dan membersihkan sampai bersih. Sehingga kalau cuma pakai 1 ya enggak boleh. Pakainya 3 meskipun itu 1 batu, nah yang penting punya 3 sisi boleh. Nah contoh lain, karena batu itu macam-macam. Batu akik boleh atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena tidak menyerap. Kalau batu apa misalnya? Batu bata. boleh nyerap. Boleh, cuma harus diperhatikan aman atau enggak gitu ya. Kalau bikin lecet, nah merusak ya juga enggak boleh. Karena ada dalil lain, la darara wa la dirar. Jangan membahayakan. Kemudian apa namanya? Yang ini tadi yang lainnya ya, tidak berpindah ya, tempatnya tidak sekering, jadi tidak menunggu lama tapi bersegera. Kemudian juga tidak tercampur benda lain atau tercampur air. Insya Allah bisa dipahami ya terkait istinja dengan batu. Jadi bukan sebatas batu, tapi boleh tisu. Sehingga nanti kalau misalnya suatu saat kita pergi ke satu tempat atau ke luar negeri, ketemunya toilet kering, nggak ada airnya, sudah ada solusinya di dalam fikih. Dan ini pilihan, sehingga ulama-ulama fikih itu terutama di mazhab Syafi'i itu kemudian memberikan urutan keutamaan. Keutamaan yang paling utama itu adalah istinja dengan batu dilanjutkan dengan air. Itu yang paling utama. Kemudian kalau mau memilih antara air dengan batu, mana yang lebih utama? Air. Tapi kan kita tidak biasa istinja dengan batu. Nah, dengan air itu sudah utama. Kalau tisu basah gimana? Tisu basah tisu basah tidak termasuk benda kering. Sehingga cari tisu yang kering. Kalau ada tisu basah pasti ada tisu kering. Tisu kering dulu baru tisu. Enggak pakai tisu basah. Ya boleh untuk membersihkan ya. Boleh untuk membersihkan apa namanya sisa-sisanya. Tapi kalau pakai hajar ini berarti tisu kering. Ustadz, yang tadi kan terkait tiga Iya. tadi itu jumlah barangnya atau berapa kali ini kan, kalau tadi kan katanya misalkan batu ada 3 sisi bisa dipakai gitu. Iya. Gimana Ustadz? Iya, jadi
boleh dengan 3 batu atau 1 batu yang punya 3 sisi. Artinya pemakaiannya itu 3 kali. Setiap pemakaian itu ya 1 ya. 1 entah batu entah sisi batu. Kalau tisu itu kan ya banyak kan jumlah tisunya gitu ya. Yang penting ya kita 3 yang berbeda. Misalnya tisunya tinggal sedikit tapi kita yakin itu bisa menyerap, yakin bisa membersihkan, ya berarti sisi yang sini, sisi yang sini, sisi yang sini. Jadi kalau sudah dipakai itu tidak boleh dihitung lagi, nggak boleh dipakai lagi bekasnya. Ini salah satu kemudahan di dalam Islam. Gitu ya. Sudah cukup ya? Insya Allah bisa dipahami ya tentang istinja dengan batu. Nah, kita lanjutkan faslun utawi ikilah fasal. Furudul wudu isitatun. Furudu, napa furudu? Furudu, fardu, fardu atau istilah yang lain adalah rukun. Al wudu wudu. Sitatun 6. Jadi furudul wudu'i utawi rukun-rukun wudu sitatun iku ono al awalu yang awal atau yang pertama an-niyah. Niat. Nah, nanti insya Allah di belakang ada penjelasannya ya terkait dengan niat. Tapi di sini ada footnote-nya, ada catatan kakinya. Nah, ini apa namanya? Lafadz niatnya. Nah, kalau di mazhab Syafi'i itu kan melafatkan niat itu sunnah. Gitu ya. Meskipun ada juga mazhab yang lain, misalnya mazhab Maliki yang terbaik tidak melafatkan niat karena tidak ada contohnya dari Rasulullah. Tapi mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i melafatkan niat itu sunnah karena membantu menghadirkan niat dalam hati. Nanti dijelaskan tentang niat di belakang. Kalau di sini di footnote-nya ada niat wudu. Niat wudu itu nawaitul wudu alirafil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, sampai ada begininya kalau di Safinatul Najah. Niat ingsun wudu gitu ya. Apalirafil hadatsil asghari untuk menghilangkan hadis kecil. Fardhan. Nah, fardu atau wajib lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Asani yang kedua ghuslul wajhi. Ghuslu napa? Membasuh atau mencuci gitu ya. Al wajhi wajah. Wajah niku batasane napa Ibu? Antara telinga ke telinga. Nah, ini berarti batasan horizontal. Batasan vertikalnya mulai dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Ini semuanya harus dibasuh dengan air. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Makanya kalau anak-anak masih kecil kadang wudunya cuma frot, sini tidak basah. Nah, itu tidak sah wudunya. Nah, ini yang perlu kita pahamkan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak itu kadang-kadang cepet-cepetan gitu ya. Apalagi kalau masih kecil. Ya, mumpung mereka belum balik, biar benar cara wudunya. Jadi horizontal itu dari apa namanya? Ini loh. Titik telinga, nah, sampai ke telinga berikut. Kalau yang vertikal dari paling atas tempat tumbuhnya rambut itu apa namanya? Kening paling atas tempat tumbuhnya rambut ini sampai ke dagu. Nah, ini semuanya harus basah, harus teraliri air. Karena beda nanti ada istilah mashu, cuma mengusap. Tidak harus kemudian dialiri air dengan pakai keran gitu, enggak. Namanya ghuslu itu yang penting ada genangan kemudian disiramkan. Jadi ada aliran airnya.
bisa langsung dari keran. Kalau sekarang kan zamannya keran gitu ya, langsung begini. Bisa juga air yang hanya digenangkan di dua telapak tangan. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi semuanya kemudian yang penting semuanya teratur. Dan yang fardu itu ya hanya sekali di awal. Yang kedua ketiga jadi sunnah. Ini insya Allah dibahas juga di sunnahnya. Loh kok langsung basuh wudu lah, telap mencuci tangan, kumur-kumur, menghirup air di hidung. Nah itu sunnahnya wudu. Nanti insya Allah dibahas. Dan ini berdasarkan firman Allah gitu ya di Al-Quran terkait dengan wudu. Jadi Al-Quran hanya menyebutkan rukunnya. Nah nanti prakteknya Rasulullah lengkap, ada juga sunnahnya. Asalis yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ghuslu membasuh, al yadaini dua tangan, ma'a dengan al mirfaqaini dua siku. Jadi membasuh dua tangan sampai dengan siku. Jadi sikunya juga harus kena. Jangan sampai cuma sampai segini. Nah, sikunya nggak kena. Nah, itu jadi tidak sah. Nah, ini juga perlu untuk diperhatikan karena kadang kita lihat anak-anak kecil itu yang penting seret. Mana sininya belum basah. Ar-rabi'u yang keempat, mashu syai'in minar roksi. Mashu mengusap syai'in sesuatu min dari ar-roksi kepala. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i mengusap kepala bukan mencuci ya. Bukan membasuh. Mengusap itu boleh pakai air yang sudah menempel di tangan. Jadi tidak harus genangan air terus dibiur. Tapi yang penting tangannya sudah basah ya. Dan dalam mazhab Syafi'i itu yang wajib itu adalah syai'in minar roksi, sesuatu dari kepala, bukan keseluruhan kepala. Minimalnya nopo? Syai'in minar roksi, rambut. Berapa rambut? Minimal satu helai rambut yang tersambung ke kulit kepala. Minimalnya itu. Ada juga ulama yang minimalnya 3. Sehingga tidak boleh kalau rambutnya panjang terus yang dibasuh yang sini itu tidak boleh, karena tidak nyambung dengan kepala. Ya nyambungnya acek wadoh. Sehingga boleh kalau misalnya laki-laki dia sudah pakai pomade, sudah keren gitu ya, terus batal mau wuduan, ini tak basuh semuanya, meskipun sunahnya itu kan membasuh semuanya kemudian ke atas itu wis cuma ini aja seret gini. Nah itu sudah boleh gitu. Biar rambutnya tidak ini, gaya rambutnya tidak hilang yang tadi sudah ke salon misalnya. Minimalnya itu. Dan al-khamisu yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Ghuslu mencuci atau membasuh. Ar-rijlaini dua kaki, ma'a al-ka'baini dua mata kaki. Jadi membasuh kaki sampai dengan kaki. Jadi kalau tangan tadi mulai dari ujung jari dan tidak boleh ada yang menghalangi. Ya, makanya hati-hati kalau misalnya yang menghalangi. Nah, cincin yang terlalu rapat sampai air tidak bisa masuk itu. Tapi kalau cincinnya longgar ya airnya masih bisa masuk. Apalagi misalnya pakai
apa namanya, tato, apalagi tato gitu ya. Tato menghalangi air sampai ke kulit gitu ya. Apalagi misalnya Kalau ada tatonya harus dia bukan? ya, sekarang ada teknologi untuk menghilangkan tato, jadi sudah ada solusinya. Tapi kalau tidak menemukan penghilang tato ya gimana lagi gitu ya. Terpaksa akhirnya ya, keadaannya darurat. Tapi kalau bisa ya tatonya dihilangkan. Makanya kita yang tidak bertato jangan pakai tato. Kalau pakai Handy plus insya Allah ini ya apa namanya, kalau itu bisa menyerap begitu ya, sebagiannya bisa menyerap, sebagiannya enggak. Tapi karena itu sakit, itu faktor darurat. Enggak apa-apa kalau memang sakit dan mengharuskan. Sama seperti orang yang pakai hoof. Pakai hoof itu sepatu, tapi sepatunya orang Arab dulu kalau musim dingin atau bepergian, terbuat dari kulit dan dia mirip kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Yang itu sulit untuk dilepas. Maka dia cukup membasuh ininya aja, atas hoofnya. Nah, itu yang penting kalau pakai handy plus itu ya, handy plusnya itu sudah sampai kena air. Tapi kalau misalnya kena air itu jadi bahaya, jadi kemudian dia semakin parah atau meninggal, nah itu sunahnya tayamum. Jadi ada alternatif. Kalau istinja tadi bisa alternatif pakai batu. Kalau untuk membersihkan hadas kecil itu selain wudu ada tayamum. Jadi kalau sakit tidak bisa kena air, boleh tayamum. Kemudian yang kaki tadi itu juga dimulai dari ujung jari kaki. Jadi semuanya harus basah sampai dengan mata kaki. Kalau kita mau melebihi di atas mata kaki itu lebih baik. Bahkan ada sahabat itu yang kalau dia wudhu itu dilebihi di atas sikunya, dia kalau basuh kaki juga dilebihi di atas mata kakinya, karena dia ingat sabda Rasulullah bahwa nanti anggota wudhu itu di akhirat akan bercahaya. Saya ingin kalau cahaya saya lebih panjang, jadi sampai mata kaki. Nah ini kita juga perlu berhati-hati, jangan sampai ada yang nggak kena air. Kemudian as-sadisu yang ke-6 at-tartib. Apa? Tertib. Tertib itu apa? Nah, nanti ada penjelasannya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau kita lanjutkan karena ini ada penjelasan tentang niat dan tertib. Kalau yang membasuh kepala tapi dia botak permanen itu apa yang diusap dia? Kan kepalanya masih ada. Tidak ada sesuatunya tidak apa berarti. Ya termasuk kulit kepala itu kan iya. Kepala. Kan tidak ada rambut sama sekali. Iya. Ya sesuatunya ya berarti ya satu sentuhan itu termasuk sesuatu. Jadi tul gini sudah bisa. Yang penting keusap. Karena yang disebutkan itu aroksi gitu ya, kepala bukan rambut. Jadi kalau tidak punya rambut masih punya kepala. Ganti kepala ya. Kalau nggak punya kepala nggak wajib wudhu. Ada lagi? Lanjut ya. Faslun utawi ikilah fasal. An-niyah. Nah, niat ya. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu. Napa qasdu? Qasdu dari kata dari huruf qaf, shad, dal. Nah, ini nanti juga terbentuk kata maksud.
Nah, bahasa Indonesia sudah menyerap maksud. Apa berarti? Qasdu, menyengaja atau bermaksud gitu ya. Asyai'i. Napa asyai'i sama dengan syai'in? Suatu. Nah, menyengaja melakukan sesuatu. Muktarinan, berbarengan, bifi'lihi, dengan mengerjakan, dengan memulai pekerjaan itu. Jadi menyengaja sesuatu, menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan saat mulainya melakukan sesuatu. Nah, itu namanya niat. Niat dalam istilah fikih nggak sama dengan niat dalam bahasa. Kita kan kadang-kadang aku niat sekolah niat sekolah maneh, padahal masih belum ya. Niat sekolah maneh, nah itu bahasa Indonesia, tidak niat secara fikih. Kalau niat secara fikih itu menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan mulai mengerjakan. Wa mahalluha, dan tempatnya, tempat niat al-qalbu. Kenapa al-qalbu? Hati. Jadi tempatnya itu di hati. Jadi niat itu di hati, di pekerjaan hati. Maka kata para ulama, meskipun bibirnya mengucapkan, tapi kalau hatinya itu enggak, ya enggak. Karena ada orang yang mengucapkan sesuatu tapi hatinya bertolak belakang. Nah, contohnya apa? Contohnya orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada di antara manusia itu yang mengucapkan aku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal dia tidak beriman. Ya mungkin juga ketika Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya orang-orang munafik itu ketika wudu, terus saya niat wudu tapi hatinya enggak, ya mungkin saja karena dia ngomong saya beriman padahal hatinya enggak beriman, itu mungkin. Makanya tempatnya itu hati, yang paling menentukan itu hati. Sehingga seseorang meskipun dia tidak mengucapkan nawa itu tadi, tapi kalau hatinya sudah berniat itu sudah sah. Wat talaffuzu biha, dan mengucapkannya, melafatkannya. Nah, ini kan sudah diserap dalam bahasa Indonesia, jadi lafat. Sunnah, sunnah. Melafatkannya itu sunnah. Jadi kalau mau wudu kemudian tadi nawaitul wudu anirafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, nah itu sunnah. Tapi yang menentukan itu hatinya. Nah yang paling penting hatinya. Sehingga kalau tidak mengucapkan nawa itu wudunya tetap sah, yang penting hatinya berniat. Tapi kalau mengucapkan, nah ini menurut mazhab Syafi'i sunnah. Jadi pahalanya semakin banyak karena akan mengingatkan, membantu menghadirkan niat dalam hati. Wa waktuha, kenapa wa waktuha? Dan waktunya. Nah waktu itu juga sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Jadi banyak sekali bahasa Indonesia itu kata-katanya diambil dari bahasa Arab. Jadi sudah menemukan berapa kita? Pasal itu dari bahasa Arab, niat dari bahasa Arab, maksud dari bahasa Arab, apalagi kolbu dari bahasa Arab, kan kalbu kan, nah, ada juga lafadz dari bahasa Arab, sunnah, nah juga dari bahasa Arab ya, di bisa waktu, nah juga dari bahasa Arab. Kafir juga. Iya, kafir juga bahasa Arab. Banyak, tidak semuanya. Kalau sekarang kan ada istilah misalnya akumulasi, nah, bukan dari bahasa Arab, tapi juga ada juga dari bahasa Arab, kamal kan, menyeluruh, akumulasi keseluruhan. Apalagi misalnya demonstrasi, nah bukan bahasa Arab berarti ya. Misal bahasa Arab,
wisal juga bahasa Arab, banyak yang bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Nah, kemudian waktunya inda ghusli awwali juz'in minal wajh. Inda napa? Inda ing dalem. Inda berarti ketika. Nah, ketika ghusli membasuh awali pertama juz'in bagian mina dari al-wajhi wajah. Jadi waktunya itu saat bagian pertama membasuh wajah. Nah, niatnya itu saat itu. Jadi menghadirkan hati bahwa saya itu berwudu itu pada saat pertama kali membasuh wajah. Wajah itu bahasa Arab juga. Iya, wajah juga bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Jadi bukan saat kita membasuh ini tangan atau saat kita kumur-kumur. Tapi niatnya itu saat. Tapi kalau pada saat itu otomatis kan hati kita juga aku ki arep wudu. Yang paling penting saat membasuh wajah itu juga dalam kondisi aku ki wudu. Kalau melafatkannya kan nggak mungkin bisa bareng ya, masa nggak langsung kemudian kita sambil mengucapkan kan padahal tertutup. Nah, kalau melafatkannya sebelum itu juga boleh, tapi hadirnya hati saat membasuh pertama kali itu juga artinya juga harus sadar kalau sedang berwudu. Tapi kan pasti nggih ibu nggih, basuh muka kemudian mikirnya aku iki adus kan nggak mungkin kan. Wudu itu tidak ada yang menyamai. Maksudnya nggak ada tradisi kita yang sama dengan wudu itu nggak ada. Kalau mandi itu ada, antara mandi biasa dengan mandi wajib sama-sama mandi. Tapi kalau wudu kan nggak ada ya kegiatan yang sama dengan wudu. Basuh wajah, basuh tangan kan nggak ada. Wudu itu ibadah yang otomatis bisa dibedakan lah, melihat orang itu oh itu wudu. Tapi kalau anak kita masuk ke kamar mandi terus biar kita nggak tahu itu mandi biasa atau mandi wajib, nggak tahu karena sama bentuknya. Kemudian wat tartibu dan tertib. Apa artinya? Kalau sebelum baca ini jenengan mengartikan tertib itu apa? Karena ini rukunnya berurutan. Allah yuqaddima udwan ala udwin. Bahwa tidak yuqaddima didahului ya. Udwan anggota. Jadi anggota wudu ala atas udwin anggota yang lain. Jadi anggota wudu yang satu tidak didahului oleh anggota wudu yang lain. Jadi harus urut, setelah wajah baru tangan, setelah tangan baru mengusap kepala, setelah mengusap kepala baru kaki. Oh, kalau itu tambah sunah-sunahnya, yang tadi rukun-rukunnya aja. Jadi tidak boleh tangan dulu baru wajah, itu tidak sah karena tidak tertib. Sampai di sini bisa dipahami ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Faslun utawi ikilah fasal. Nah, ini agak berbeda karena nanti akan diteruskan wudu lagi, tapi Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ini menyisipkan tentang air. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Al-ma'u air, qalilun sedikit, wa dan kasirun banyak. Jadi ini babnya tentang air di dalam fikih, dalam Islam itu dibedakan menjadi air yang sedikit dan air yang banyak. Karena kalau kita tidak paham tentang konsep ini, dan ini juga berasal dari hadis ya, berasal dari hadis, itu nanti kita akan bingung. Jadi
tibane. Pernah ada seorang pemuda itu yang ditanya tentang kulah. Nah, dia nggak ngerti. Terus ditanya lagi, terus gimana kamu membedakan antara air yang banyak dengan air yang sedikit? Ya sama saja. Kalau begitu misalnya ada air 1 gayung, terus kemasukan najis, misalnya kecipratan pipis. Najis atau enggak air itu? Najis. Terus ada air yang sangat banyak, telaga, kecipratan pipis najis itu enggak? Nah dia jadi mikir gitu ya. Nah ini kalau enggak tahu konsep air sedikit dan air banyak, enggak tahu konsep kulah. Kita lanjutkan al-qalilu, air yang sedikit. Madunal kullatain, apa-apa atau sesuatu, duna yang kurang, al-kullatain, 2 kulah. 2 kulah. Jadi kalau air itu kurang dari 2 kulah itu Berarti sedikit. berarti air sedikit. Wal kathiru, dan banyak maksudnya adalah air yang banyak. Kullatani, napa kullatani? 2 kulah. Fa'at saro, Lebih banyak. atau lebih. banyak. Jadi 2 kulah atau lebih, meskipun fa itu kita artikan maka. Kalau di sini konteksnya itu atau lebih. Jadi 2 kulah atau lebih itu adalah air yang banyak. Al-qalilu, air yang sedikit tadi, yatanajjasu biwuqu'in najasati. Yatanajjasu, lanjutannya nanti. Fihi wa illam yataghayyara. Yatanajjasu, menjadi najis. Biwuku'i, dengan terkena an-najasati, najis, fihi, Di di dalamnya dalamnya, wa in, dan tentang meskipun gitu ya, lam, tidak yataghayyara, berubah. berubah. Jadi air yang sedikit berarti air yang berapa tadi? Kurang dari 2 kulah itu menjadi najis kalau dia terkena atau termasuki najis meskipun tidak sampai berubah, airnya itu tidak berubah. Contoh itu tadi, air 1 gayung atau 1 timba kemudian dipipisi anak, meskipun air 1 timba itu nggak kelihatan perubahannya, itu jadi najis. Kan kalau dipipisi sekali itu kan nggak kelihatan gitu ya, kecuali kalau pipisnya banyak warnanya jadi kuning gitu ya. Kalau terkena kotoran cicak, Kotoran cicak, nah ini cicak itu dikategorikan hewan yang berdarah tidak mengalir, sehingga ulama itu berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kotoran hewan yang tidak berdarah mengalir itu tidak najis atau dimaafkan. Yang kedua ada yang berpendapat najis. Bahkan di mazhab Syafi'i pun sebagian ulama berbeda pendapat. Nah ini kemudian kalau kita mau berhati-hati yaitu najis. Tapi kalau mau pendapat yang misalnya darurat, setiap kali ngisi air di dalam ini selalu ada kotoran cicaknya, tidak bisa kita hilangkan misalnya. Nah itu boleh kemudian kita ikut pendapat ulama yang tidak najis. Tapi kira-kira mudah enggak untuk dicegah atau dihilangkan? Mudah ya. Biar enggak selalu kena kotoran cicak. Nah, kita lebih selamat kalau lebih berhati-hati. Gimana caranya biar enggak kena kotoran cicak? Makanya kalau di desa-desa itu cicak dilarang masuk. Itu lisi, cicak dilarang masuk. Cicak dilarang buang kotoran.
Makanya kalau di desa-desa itu orang bikin kamar mandi itu kamar mandinya besar. Biar lebih dari 2 kulah. Nah, 1 kulah itu berapa sih? Ini jangan-jangan kita bahas kulah ternyata belum tahu gitu ya. Nah, kulatan. Nah, di sini dijelaskan di footnote-nya ya, catatan kakinya. Al-kullatan. Nah, 2 kullah itu 217 liter. 217 liter. Kalau dimudahkan dalam bentuk volume, 2 kullah itu 2 meter kubik. 2 meter kubik itu berarti kalau jenengan punya kamar mandi panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, dalamnya 1 meter, nah itu sudah 2 kullah. Berarti kurang dari itu, Kurang dari itu kalau kena najis jadi najis. Nah ini makanya perlunya bikin kamar mandi yang besar. Gitu. Tapi kalau kita bisa aman kan, gitu, bisa aman. Insya Allah kamar mandi tidak mungkin dipipisi anak-anak misalnya ya. Nggak mungkin kemudian kita misalnya BAB kemudian nyiprat ke situ juga nggak mungkin gitu ya. Ya insya Allah aman. Biasanya lewatan wudhu tuh Pak di musola kan pasti ada air tuh Pak. Air yang mengalir. Enggak mengalir, ada air. Oh, air yang dibawa mau masuk ke tempat wudhu. Ada najisnya enggak yang masuk ke situ? Ya kurang tahu. Ya kalau kita enggak tahu berarti kita yakin hukum asal air itu suci. Jadi enggak usah ragu-ragu, itu suci. Pokoknya kalau kita enggak tahu itu suci. Termasuk kamar mandi kita meskipun nggak sampai 2 kulah, airnya dari PDAM ya itu suci. Kecuali kalau kita tahu, dipipisi anak, nah itu baru najis. Kalau nggak tahu ada najisnya berarti itu suci. Nah itu berdasarkan hadis malayari buk ila malayari. Kalau nggak tahu ya itu kalau pura-pura tidak tahu. Oh pura-pura tidak tahu. Kamar mandi kami yang bersihkan misalnya, nggak tahu bersih. Tapi kan namanya anak-anak, suami mungkin maaf kencingnya berdiri segala macam. Nyiprat. Perasaan saya nih kayaknya nyiprat. Cuma kan saya nggak tahu, nggak lihat. Itu nggak masalah kan Ustaz? Ya berarti airnya tetap suci karena kita nggak tahu. Dan insya Allah meskipun anak-anak kencingnya berdiri, kalau kamar mandinya besar juga sampai nyiprat lah ya, karena mandinya tinggi. Ember tuh enggak. Embernya kan nggak seperti. Oh ember, ya Ember ya. itu kan sama kloset itu kan benar-benar sejajar. Walaupun sudah ada pembatas, walaupun sayanya hati-hati. Tapi belum tentu anak-anak dan tahu. Iya. Itu nah kalau ini pura-pura nggak tahu ya. Kalau ini bisa ditulisi ya. Kalau tadi cicak nggak bisa, ini bisa ditulisi. Kalau kencing adabnya nah sambil duduk. Jadi najis. Jadi aku tahu najis gitu kan. Kayak keset juga. Mau cuci kaki najis dong, selalu dikasih tahu. Coba kan mereka lupa nggak cuci kaki balik lagi. Najis kan berarti kesetnya gitu kan. Mereka sudah dipahami, cuma kan begitu terus. Jadi saya pura-pura nggak tahu deh. Karena nggak tahu. Karena nggak tahu kalau kecipratan. Jangan kan nggak melihat sendiri kalau kecipratan berarti tetap suci. Jadi dak malayaribuk ila malayaribuk. Nah, tinggalkan apa yang meragukanmu menuju yang tidak meragukan. Hukum asal air itu suci. Kecuali kalau jenengan lihat sendiri. Anak pipis terus nyiprat. Nah, tapi kalau enggak ya berarti suci. Dan anaknya yang juga perlu diedukasi. Edukasi biar kita lebih yakin. Oh yakin anak saya tidak sambil berdiri dan tidak nyiprat. Kita lanjut. Nah, wal maul kasiru wa dan al ma'u air al kasir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu au launuhu au rihu. La yatanajjasu menjadi najis illa kecuali idza apabila atau ketika taghayyara berubah ta'muhu rasanya
au atau launuhu warnanya warnanya, au atau rihuhu rasa warna apa rihuhu Penglihatan. rih apa rih. Ada hadis tentang surga, orang tidak bisa mencium bau surga, itu rih. Nah, rih itu baunya. Jadi air yang banyak berarti berapa tadi? 2 kula atau lebih itu tidak menjadi najis meskipun kemasukan najis, kecuali apabila berubah rasanya, warnanya atau bau. Jadi contoh misalnya lebih dari 2 kula telaga kemudian kemasukan apa misalnya bangkai tikus, kotoran cicak kan otomatis gitu ya. Apa namanya, kalau telaga kan bersih. Nah, kalau kemasukan bangkai tikus misalnya, najis atau enggak? Najis. Bau. Kalau airnya bau kan. Nah, kalau airnya berubah menjadi baunya berubah najis. Tapi kalau ternyata enggak, karena telaganya besar banget gitu ya, berarti tetap suci. Tinggal itu tadi apa namanya, bangkainya di Kalau renang, dalam kolam renang, kolam renang Pipis di lebih kolam. dari 2 kula atau enggak? Kolam Lebih. renang lebih. Terus ada yang pipis. Kira-kira rasanya berubah atau enggak? Ini enggak perlu kita coba ya. enggak. Ini kan misalnya kalau kita punya kamar mandi 2 kula misalnya, kemudian dipakai renang anak kita terus dipipisi, terus kok airnya berubah rasanya, nah itu berarti najis, harus kita ganti, kita buang, kita ganti. Tapi kalau kolam renang itu lebih besar lagi kan, ada yang pipis 1 gitu ya. Kira-kira rasanya berubah atau enggak? enggak Tahu ngicip? jelas enggak Enggak, jadi rasanya enggak berubah. Jelas enggak. Terus warnanya berubah atau enggak? enggak Enggak. Baunya berubah atau enggak? Enggak, berarti tetap suci. Cuma jangan kemudian dipakai alasan nih ngundang pipis nang kolam renang. Nah, ini tidak beradab. Dan saya pernah ngantar anak saya waktu itu di ini nyoba wisata Bukit Minyak Kayu Putih. Nah, itu kan ada kolam renangnya. Terus ada anak itu yang sebenarnya sudah baik anaknya. Ma, aku mau pipis. Jawabannya, pipis nang kono wae. Aduh, langsung saya nyuruh Hamzah ya. Pindah. Meskipun tidak sampai najis karena kolam renangnya besar, nah itu tidak beradab. ditiru anak Karena di antara adab buang air kecil atau buang air besar itu tidak di air yang menggenang. Kolam renang itu kan air yang menggenang. Apalagi itu bukan hanya air menggenang, dipakai sama orang banyak. Nah itu kan nggak beradab. Makanya kalau telaga dan sebagainya, dan dulu itu kalau di desa saya semua masjid dan musola itu pasti punya kolam besar. Ya dipakai wudhu, dipakai mandi. Dulu masih jarang keran. iya. Nah, itu karena lebih dari 2 kula ya aman. Meskipun pakai renang, dan saya dulu bisa renang ya belajarnya dari situ. Kolamnya musola, kolamnya masjid, itu anak-anak hampir semuanya sebaya dengan saya itu bisa renang. Sekarang banyak yang nggak bisa renang karena sudah nggak ada kolam-kolamnya. Dan di desa itu kan jarang kolam renang. Kalau mau renang harus agak jauh. Ditambak masa sakit renang, ditambak yang renang ikan. Masih ada waktu sedikit, kita lanjutkan biar tuntas halaman 4 ya. Faslun utawi ikilah pasal. Mujibatul ghusli sittatun. Mujibat yang mewajibkan. Al ghusli
mandi. Nah kalau ini mandi ya, bukan membasuh. Sitatun ada 6. Nah ini masuk ke bab mandi. Jadi memang tadi wudhu, terus ada air, ada mandi, setelah itu nanti wudhu lagi. Oh iya, ada wudhu lagi setelah ini yang syurutul wudhu'i. Memang mungkin terkesannya kok gak sistematis, tapi ini salah satu kitab yang luar biasa, paling banyak dipakai di pesantren sebagai fikih dasar. Jadi tinggal kita urutkan saja biar enggak. Jadi yang mewajibkan mandi itu ada 6. Nah, yang pertama ilajul hasafati fil farji. Ilaju, apa ilaju? Masuknya al-hasafati. Tadi sudah kita bahas di apa tadi? Yang surutu ijza'il hajari tadi. Hasafa itu berarti kepala atau helm kemaluan laki-laki, fil farji, ke dalam kemaluan perempuan. Jadi meskipun yang masuk itu hanya helmnya, sudah wajib mandi. Yang kedua wa hurujul mani, wa dan huruju keluar al mani. Ini juga sudah jadi bahasa Indonesia, air mani. Meskipun bukan karena jima, dan jimaknya tadi itu minimalnya itu sudah wajib mandi. Meskipun tidak keluar, kalau sudah melakukan itu, yang poin 1 wajib mandi. Atau tidak jima tapi keluar air mani juga wajib mandi. Misalnya karena apa? Karena mimpi basah, karena yang lain. Nah, kalau keluar air mani, nah itu wajib mandi meskipun tidak jima. Yang ketiga wal haidu, dan haid. Yang keempat wan nifasu, dan nifas. Kemudian yang kelima wal wiladah, dan wiladah, melahirkan. Yang keenam wal maut, mati. Tapi kalau mati ini sudah tidak bisa mandi sendiri. Harus dimandikan. Wajib mandi tapi dimandikan. Karena kalau sudah mati terus mandi sendiri, jadi menakutkan. Nah insya Allah itu. Insya Allah sudah 10:30. Monggo kalau ada yang mungkin mau ditanyakan atau didiskusikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.